Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afinia Rindi Wandari dan satu teman saya Jordi Mesti Pramudia. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang hukum taklifi dan hukum wad'i dan juga mahkum fih dan mahkum alaih. Sebelum kami melakukan presentasi, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Beni selaku dosen mata kuliah usul fikih dan juga teman-teman kelas PAIA angkatan 2018. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung melakukan presentasi. Yang pertama yaitu pembagian hukum. Nah, hukum syar'i itu adalah hukum yang membicarakan tentang perbuatan mukallaf. Mukallaf sendiri itu adalah orang atau umat muslim yang sudah balik dan dianggap mampu untuk bertindak secara hukum, baik itu berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Lalu kemudian apa sih pengertian dari hukum taklifi itu sendiri? Jadi hukum taklifi itu adalah hukum atau ketetapan yang sudah diberikan atau ditujukan kepada orang mukallaf itu tadi untuk melakukan atau menjauhi segala larangan. Dari pandangan usul fikih sendiri, hukum taklifi itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu tahrim atau haram. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Contohnya yaitu minum khamr, berzina, makan bangkai atau yang lainnya. Kemudian ijab atau wajib. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan, seperti sholat wajib atau sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu nadb atau sunnah. Jadi boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tetapi jika dilakukan akan mendapat pahala seperti sholat sunnah sebelum atau setelah sholat wajib. Kemudian yang keempat yaitu ibahah atau mubah. Contohnya yaitu berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Yang kelima yaitu karohah atau makruh. Contohnya memakan daging kuda, itu lebih baik ditinggalkan kayak gitu. Selanjutnya yaitu hukum wad'i. Jadi secara gampangnya hukum wad'i itu dibagi menjadi 3, yaitu sabab, kemudian syara atau syarat, dan yang ketiga yaitu mani' atau adanya penghalang. Jadi hukum wad'i itu adalah hukum yang berhubungan antara 2 hal. Yang pertama adanya sebab dan yang disebabi, kemudian adanya syarat dan juga yang disyarati, dan yang ketiga yaitu adanya penghalang dan juga yang menghalangi. Kemudian menurut Hanafi itu ada 6 hukum yang menjadi suatu sabab. Yang pertama yaitu sabab yang disanggupi untuk dikerjakan oleh para mukallaf. Ya, contohnya itu hukum taklifi dan hukum wad'i itu tadi. Yang kedua, sabab yang di luar kesanggupan untuk dikerjakan oleh mukallaf. Misalnya saat tersesat di kutub utara, yang tersisa di sana adalah anjing laut. Kemudian untuk bertahan hidup, anjing laut yang semulanya haram itu menjadi halal dengan tujuan untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sabab, berarti menerima musababnya. Seperti contohnya ketika seseorang menikah, maka akan melakukan hidup bersama. Maka hal itulah yang dinamakan dengan hukum akibat setelah terjadinya pernikahan. Kemudian sabab yang keempat yaitu melakukan sabab, berarti melaksanakan musababnya. Nah, ini bisa terjadi pada kisos sebagai balasan bagi para penjahat. Kemudian sabab yang kelima yaitu sabab-sabab yang tidak diperbolehkan karena mengakibatkan kerusakan. Kemudian yang keenam, sabab yang dikerjakan secara sempurna dan tidak terdapat halangannya. Misalnya dalam peristiwa jual beli, barang kan menjadi pemilik
dari yang membeli sekalipun si pembeli itu tidak menghendaki hak miliknya. Akan tetapi ia akan dapat lepas dari hal tersebut. Masih di dalam hukum wad'i yang kedua, yaitu syarat. Jadi contoh gampangnya yaitu pernikahan. Pernikahan itu dianggap sah apabila adanya wali. Jadi kalau tidak ada wali maka pernikahan itu tidak sah, seperti itu. Nah, syarat di dalam hukum wad'i sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat hakiki dan yang kedua syarat jali. Syarat hakiki adalah syarat yang penting dan saling berhubungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Misalnya wudhu dan sholat. Karena kan syarat sah sholat itu adalah berwudhu, kayak gitu. Kemudian syarat jali. Syarat jali itu adalah syarat yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan yang lain. Nah, syarat jali itu dibagi menjadi 4. Yang pertama syarat penyempurna karena adanya masyrut atau yang disyarati. Kemudian syarat yang tidak cocok dengan masyrut. Syarat yang ketiga yaitu syarat yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan masyrut. Contohnya itu dalam perintah ibadah itu kan sudah ada dalam nas ya ketentuannya itu. Melakukannya itu ya harus sesuai dengan nas. Syarat yang keempat yaitu melakukan pekerjaan yang digantungkan ke sebab dan syaratnya yang baku. Hukum wad'i yang ketiga yaitu adanya penghalang. Nah, mani' tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mani' al-hukmi atau mani yang bisa menghapus atau meniadakan suatu hukum syariat. Yang kedua mani al-sabab atau mani yang dapat meniadakan atau menghilangkan suatu sebab karena sudah menghadirkan hukum syariat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jordi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai mahkum fi. Apa itu mahkum fi? Mahkum fi yaitu segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang mana perbuatan tersebut mendapatkan beban dari hukum syara. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya adalah perbuatan tersebut berkaitan dengan perintah atau larangan bagi seorang muslim yang mana bisa dihukumi wajib, mandut, makruh, bahkan haram sekalipun. Nah, seperti contohnya apa? Perintah sholat, terus menunaikan zakat, dilarang memabuk-mabukkan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, mahkum fi ini ketika berpada hukum taklifi bisa disifati dengan wajib, makruh, sunnah dan lain-lain itu teman-teman. Sedangkan mahkum fi ini ketika dalam wadi biasanya berkaitan dengan jinayah dan juga muamalah. Syarat-syarat perbuatan yang menjadi beban mukallaf. Nah, itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama yaitu perbuatan dengan sempurna diketahui oleh mukallaf. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi perbuatan yang dapat dijatuhi hukum syara yaitu perbuatan yang dipahami secara utuh oleh kaum muslimin, oleh seorang muslim. Nah, semisal gimana? Kita tidak wajib melaksanakan sholat ketika belum ada dalilnya, belum ada ayat yang menyuruh kita untuk sholat. Nah, ketika dalil tersebut sudah ada, nah, maka kita akan dapat memahaminya secara utuh. Nah, itu akan menjadi wajib kita untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu tujuannya apa? Agar ia melakukan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati dan sebagai bentuk rasa patuh atau tunduk kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dikatakan syarat yang kedua ini hampir sama dengan syarat yang pertama, akan tetapi lebih tepatnya syarat yang kedua ini ditujukan pada individu yang sudah balik dan juga memiliki akal yang sempurna, seperti itu teman-teman. Lalu syarat yang terakhir yaitu perbuatan atau objek hukum tersebut memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan bahkan bisa ditinggalkan oleh subjek hukum tersebut. Nah, sehingga konsekuensinya dalam mengenai hal tersebut ulama fikih itu membaginya ke dalam 2 syarat. Nah, yang pertama, jika ada sesuatu yang mustahil dilakukan, maka hal tersebut tidak boleh ada taklifinya. Lalu yang kedua, seseorang yang mewakili
taklif orang lain, hukumnya adalah tidak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi mahkum fih itu sendiri. Adapun macam-macam pembagian dari objek hukum tersebut ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya yaitu yang pertama ditinjau dari hak yang terdapat dalam perbuatan kan. Nah ini masih dibagi menjadi 4. Yang pertama hak Allah murni seperti sholat, zakat, puasa. Terus yang kedua hak Allah dan juga digabungkan dengan hak manusia, akan tetapi lebih dominan kepada hak Allah. Contohnya seperti tindak pidana dari qadhaf. Terus yang ketiga gabungan dari hak Allah dan juga hak manusia, akan tetapi lebih dominan kepada hak manusia. Contohnya apa? Contohnya itu kisos. Terus yang terakhir hak keempat yaitu hak seorang hamba dengan kepentingan pribadinya seperti harta kepemilikan seseorang. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, jika ditinjau dari segi keberadaannya secara syara dan material, nah itu mahkum fih terdiri dari 1. Perbuatan yang nampak secara material namun tidak ada hukum syarat di dalamnya. Yang kedua, perbuatan yang nampak secara material dan juga menjadi sebab adanya hukum syarat tersebut. Lalu yang ketiga, perbuatan yang nampak secara material akan tetapi ketetapannya itu menunggu ketika sudah memenuhi rukun dan syarat. Nah, lalu yang terakhir, perbuatan tersebut sudah diakui oleh syarak dan juga nampak secara material yang mana bisa memunculkan hukum syarak lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai musyakoh pada mahkum fih. Nah, musyakoh yaitu rintangan ataupun halangan. Nah, bagaimana jika terdapat rintangan atau halangan ketika dalam menjalankan hukum taklifi? Nah, ulama usul fikih itu membaginya menjadi 2, yaitu rintangan muqtadah dan juga rintangan ghairu muqtadah. Rintangan muqtadah ini yaitu rintangan yang bisa dihindari oleh seorang mukallaf. Jadi sehingga hukum taklifi masih ada dan menjadi ketentuan dari perbuatan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu muqtadah ini bisa dihindari oleh seorang mukallaf. Nah, yang kedua ini yaitu ghairu muqtadah atau yang tidak bisa dihindari oleh seorang mukallaf. Nah, misal dalam saat puasa itu kan ada keadaan khusus seperti orang sakit atau dalam keadaan darurat. Itu kan tidak dibolehkan puasa. Jadi di sini bisa mengganti hukum taklifi dari yang awalnya wajib bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan pokoknya bisa mengganti hukum taklifi lah, seperti itu. Lalu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mahkum alaih atau subjek hukum. Mahkum alaih ini merupakan subjek hukum Islam atau yang sering kita kenal dengan sebutan mukallaf. Nah, seseorang dikatakan mukallaf ketika seorang muslim mampu memiliki kemampuan bertindak yang sesuai dengan ketentuan hukum syarak, baik yang berupa itu larangan maupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yaitu syarat-syarat mukallaf dapat dibebani hukum. Itu ada 2 teman syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil secara rinci atau secara menyeluruh teman-teman. Terus yang kedua yaitu mukallaf di sini memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum atau ketentuan syarat tersebut. Nah, dapat dikatakan yang menjadi syarat dari mukallaf dapat dibebani hukum yaitu orang yang sudah balik dan juga orang yang sudah memiliki akal yang sempurna. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai keahlian atau ahliyah bagi seorang mukallaf. Ulama usul fikih ini membaginya ke dalam 2 bagian. Yang pertama ahliyah wujub dan yang kedua ahliyatu al-ada. Yang pertama ahliyatul wujub yaitu biasa kita kenal dengan keahlian dalam hal wajib. Hal seperti ini dapat diartikan sebagai kelayakan dari seorang muslim untuk menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Nah, lalu keahlian yang kedua yaitu ahliyatu al-ada, yang mana keahlian dalam melaksanakan suatu hukum. Maksudnya yaitu kemampuan dari seorang mukallaf yang dapat dijatuhi hukum taklif itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.